Di sanalah kita meninggalkan Sinta, terduduk di lantai yang dingin di ruang tengah apartemennya, punggungnya bersandar pada dinding, matanya terpaku pada pintu kamar tidurnya sendiri. Pintu yang bergetar hebat, seolah seekor binatang buas raksasa sedang berusaha mendobraknya dari dalam. Setiap gedoran adalah dentuman genderang perang yang mengumumkan kekalahannya. Setiap tawa berat yang menggema dari baliknya adalah ejekan atas keberaniannya yang kini telah hancur lebur. Waktu seolah berhenti. Dalam benak Sinta, hanya ada satu pikiran yang berputar-putar. Pintu itu tidak akan bertahan. Pintu kayu mahoni yang terlihat kokoh itu kini tampak setipis kertas. Dan ketika pintu itu hancur, ia tahu apa yang akan keluar dari sana. Ia sudah melihatnya. Ia sudah merasakannya. Dan ia tidak akan sanggup mengalaminya untuk kedua kali. Naluri untuk bertahan hidup, naluri paling purba yang dimiliki manusia, akhirnya mengambil alih. Lebih kuat dari rasa takutnya yang melumpuhkan. Suara retakan itu adalah cambuk yang membuatnya bergerak. Seperti tersengat listrik, Sinta melompat berdiri. Ia tidak lagi berpikir. Tubuhnya bergerak sendiri. Matanya liar mencari 3 benda: ponsel, dompet, dan kunci apartemen. Benda-benda itu tergeletak di atas meja kopi. Dengan tangan gemetar, ia menyambarnya. Ia berlari menuju pintu utama. Pintu baja yang menjadi gerbang istananya, kini menjadi satu-satunya gerbang keselamatan. Saat jarinya yang gemetar mencoba memutar kunci, pintu kamar tidurnya akhirnya menyerah. Suara kayu yang pecah dan terlempar ke lantai terdengar memekakan telinga. Sinta tidak berani menoleh sepenuhnya. Tapi dari sudut matanya, dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, ia melihatnya. Sesosok siluet hitam yang luar biasa besar dan tinggi kini berdiri di antara serpihan pintu kamarnya. Dalam cahaya remang dari lampu kota di luar jendela, ia bisa melihat bentuknya yang gempal dan mengerikan, dan 2 titik merah yang menyala dengan kebencian murni di tempat di mana seharusnya mata berada. Makhluk itu menoleh ke arahnya. Detik itu juga, Sinta berhasil membuka kunci terakhir. Ia menarik pintu utama, melesat keluar ke lorong apartemen yang terang benderang, dan membanting pintu di belakangnya. Ia tidak berhenti. Hanya dengan gaun tidur satin tipis dan tanpa alas kaki, ia berlari menyusuri lorong yang sepi menuju lift. Jantungnya serasa mau meledak. Ia menekan tombol panggilan lift berulang kali, tubuhnya bersandar ke dinding. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Dari balik pintu apartemennya, ia tidak mendengar suara gedoran lagi. Ia mendengar sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih mengerikan. Suara langkah kaki yang berat diseret. Makhluk itu sedang berjalan ke arah pintu utama. Ia akan keluar. Ia akan mengikutinya. Pintu lift terbuka di hadapannya. Belum pernah dalam hidupnya Sinta merasa begitu bersyukur melihat kotak besi itu. Ia melompat masuk, menekan tombol lobi berkali-kali seolah itu bisa membuat lift bergerak lebih cepat. Pintu lift tertutup rapat tepat sebelum ia bisa melihat lebih jauh. Di dalam lift, Sinta merosot ke lantai, menangis histeris. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia sadar akan penampilannya yang acak-acakan. Rambutnya aut-autan,
Gaun tidurnya sedikit kusut dan kakinya kotor. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin. Tiba di lobi, ia berlari melewati petugas keamanan malam yang menatapnya dengan heran dan bingung. Ia tidak menjelaskan apa-apa. Ia terus berlari keluar dari menara kaca yang megah itu, menuju jalanan yang basah oleh sisa-sisa hujan. Ia memesan taksi online dengan sisa-sisa kewarasannya, memasukkan satu-satunya alamat yang ada di kepalanya, alamat apartemen Ralin. Setengah jam kemudian, ia tiba di depan pintu unit sahabatnya. Sinta berteriak sambil menangis, "Lin, Ralin bu pintunya, tolong, Lin, buka." Pintu terbuka. Ralin, dengan wajah mengantuk, terbelalak kaget melihat kondisi sahabatnya. "Ralin," suara kaget dan ngeri, "Ya Tuhan Sinta, lo kenapa? Masuk." Ralin menarik Sinta ke dalam, mengunci pintu, dan langsung memeluknya erat. Sinta menangis sejadi-jadinya di bahu sahabatnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sinta terbata-bata di sela tangisnya. Dia ngamuk. "Lin, pintunya hancur. Dia mau ngejar gue. Gue lihat dia, gue lihat matanya." Ralin membawa Sinta untuk duduk di sofa. Ia menyelimuti tubuh sahabatnya yang kedinginan, lalu membuatkannya teh hangat. Malam itu, Ralin tidak tidur. Ia hanya duduk di samping Sinta, mendengarkan cerita mengerikan itu dengan detail. Tentang bau singkong bakar, tentang selimut yang direnggut, tentang sentuhan kasar yang menjijikkan di kulitnya, dan tentang pintu kamar yang hancur. Tidak ada lagi kata-kata penenang yang klise. Tidak ada lagi ajakan untuk berpikir logis. Ralin kini sama takutnya dengan Sinta. "Ralin," dengan suara serius dan marah, "udah cukup, ini udah kelewatan. Lo nggak akan balik lagi ke neraka itu. Nggak akan. Besok pagi, kita cari cara lain. Pak Wira, cara beliau terlalu halus. Kita butuh seseorang yang bisa berperang." Malam itu, Sinta tidur di kamar Ralin, sementara Ralin berjaga di ruang tengah. Meskipun berada di tempat yang berbeda, Sinta tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan siluet raksasa dengan mata merah itu kembali muncul. Keesokan paginya, Sinta terbangun dengan perasaan yang aneh. Tubuhnya terasa sangat lelah, seolah-olah ia tidak tidur sama sekali. Ia berjalan keluar dari kamar dan menemukan Ralin tertidur di sofa dengan laptop yang masih menyala di pangkuannya. Sinta tersenyum tipis, merasa bersyukur memiliki sahabat seperti dia. Ia berjalan ke dapur untuk minum air. Saat itulah ia menciumnya. Awalnya sangat tipis, sebuah aroma yang familiar dan mengerikan. Bau tembakau dan singkong bakar. Jantungnya berhenti berdetak. Tidak mungkin. Ini di apartemen Ralin, puluhan kilometer dari The Summit Residence. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin itu hanya sisa-sisa bau yang menempel di pakaian atau rambutnya. Ia berjalan ke kamar mandi, berniat untuk mencuci muka. Saat ia menatap cermin, ia terkesiap. Di bahunya, terdapat sebuah bekas kemerahan. Bekas 5 jari yang besar. Seakan-akan sebuah tangan raksasa telah mencengkeramnya begitu kuat hingga meninggalkan memar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ini nyata, bukan mimpi. Sinta,
berbisik pada bayangannya di cermin. Dia nyentuh gue, dia beneran nyentuh gue. Tiba-tiba, Ralin masuk ke kamar mandi. Wajahnya pucat pasi. Ralin, Shin lo nyium bau aneh nggak? Sinta menoleh, air matanya menetes. Ralin melihat mata sahabatnya yang penuh teror, lalu pandangannya jatuh ke memar di bahu Sinta. Ralin menutup mulutnya dengan tangan. Ngeri. Astaga, itu bekas apa, Shin? Sinta, suara gemetar. Dia semau. Lin, baunya lo nyium juga kan? Dia di sini. Kedua wanita itu kini berdiri mematung di dalam kamar mandi yang terasa sempit. Bau tembakau itu semakin jelas. Udara di apartemen Ralin yang tadinya terasa normal, kini terasa berat dan menekan. Sama seperti di unit 3108. Tiba-tiba, cangkir teh yang semalam dibuatkan Ralin untuk Sinta, yang tergeletak di meja kopi di ruang tengah, bergetar hebat selama beberapa detik, lalu berhenti. Keduanya tersentak kaget. Mereka saling berpandangan dengan mata terbelalak. Tidak ada lagi keraguan. Ralin berbisik dengan panik, dia ngikutin lo, Shin. Dia nggak nempel di apartemen itu, dia nempel di lo. Kenyataan itu menghantam Sinta seperti sebuah godam. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kemanapun ia pergi, teror itu akan selalu menemukannya. Ia bukan lagi hanya korban dari sebuah rumah berhantu. Ia kini adalah rumah hantu itu sendiri. Keputusasaan adalah bahan bakar untuk tindakan nekat. Siang itu, Ralin tidak lagi mencari penasihat spiritual. Ia mencari sesuatu yang lebih. Melalui koneksi seorang teman lamanya yang berasal dari Jawa Tengah, ia mendapatkan sebuah nomor. Bukan nomor ustadz atau kiai. Nomor ini milik seorang wanita tua yang tinggal di daerah pinggiran kota yang cukup terpencil, yang oleh orang-orang di sekitarnya dipanggil dengan sebutan Eyang Asih. Menurut cerita, Eyang Asih adalah seorang praktisi spiritual kejawen yang sudah sangat tua, yang mewarisi ilmu dari leluhurnya. Ia tidak mau diganggu untuk masalah-masalah sepele. Ia hanya mau turun tangan untuk kasus-kasus berat, di mana nyawa sudah menjadi taruhannya. Dengan tangan gemetar, Ralin menelepon nomor itu. Suara di seberang telepon bukanlah suara Eyang Asih, melainkan suara seorang wanita yang lebih muda mungkin asistennya. Asisten Eyang, suara tenang dan formal. Ya, di sini kediaman Eyang Asih. Ada perlu apa? Ralin mencoba terdengar tenang. Selamat siang Bu, maaf mengganggu. Saya Ralin. Saya dapat nomor ini dari teman, katanya. Eyang Asih bisa membantu untuk gangguan makhluk halus yang sudah sangat parah. Hening sejenak di seberang sana. Asisten Eyang, teman Mbak yang diganggu? Ralin, iya Bu, sahabat saya. Asisten Eyang, apakah dia sudah disentuh? Pertanyaan itu membuat Ralin merinding. Ralin menelan ludah. Iya Bu, sudah. Bahkan meninggalkan bekas. Asisten Eyang, apakah ada barang yang diambil atau dipindahkan oleh dia? Ralin, selimutnya, Bu, ditarik paksa. Hening lagi, lebih lama. Ralin bisa mendengar suara bisik-bisik di latar.
Asisten Eyang. Eyang berpesan bahwa teman Mbak kemari besok sore. Jangan datang ke tempat yang diganggu. Eyang mau lihat sendiri bayangan yang teman Mbak bawa. Ralin. Baik Bu, baik. Terima kasih banyak. Telepon ditutup. Ralin menatap Sinta. Ada secercah harapan, sekaligus rasa takut yang baru. Bayangan yang teman Mbak bawa. Kalimat itu terdengar begitu mengerikan. Sambil menunggu hari esok, Ralin tidak tinggal diam. Sisi logisnya mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Ia membuka laptopnya. Jika makhluk ini terikat pada sesuatu, mungkin ada jejaknya di dunia nyata. Ia mulai mengetik di mesin pencari, The Summit Residence History, sejarah tanah apartemen The Summit, mitos di sekitar lokasi The Summit Residence. Awalnya tidak ada hasil yang signifikan. Hanya artikel-artikel properti dan berita bisnis. Tapi Ralin tidak menyerah. Ia terus menggali lebih dalam, membuka halaman-halaman lama, forum-forum properti yang sudah tidak aktif. Hingga akhirnya, ia menemukannya. Sebuah artikel blog dari seorang jurnalis lokal, ditulis sekitar 10 tahun yang lalu, jauh sebelum The Summit Residence dibangun. Artikel itu berjudul, Kisah Pohon Beringin Raksasa yang Menolak Tumbang di Lahan Calon Apartemen Mewah. Jantung Ralin berdebar kencang. Ia membaca artikel itu kata per kata. Artikel itu mengisahkan tentang proses pembebasan lahan untuk proyek apartemen tersebut. Di tengah lahan kosong itu, berdiri sebuah pohon beringin yang sangat besar dan tua. Warga sekitar sudah lama menganggap pohon itu keramat. Banyak cerita mistis yang beredar tentangnya. Proses penebangan pohon itu menjadi sebuah drama. Beberapa operator gergaji mesin jatuh sakit secara misterius. Alat-alat berat seringkali mogok tanpa sebab saat mendekati pohon itu. Menurut artikel, butuh waktu hampir 2 minggu dan ritual khusus yang melibatkan beberapa orang pintar hanya untuk menumbangkan satu pohon itu. Ralin memanggil Sinta untuk mendekat. Ralin, Shin, lihat ini. Gue nemu sesuatu. Ia menunjukkan layar laptopnya pada Sinta. Sinta membaca artikel itu dengan mata terbelalak. Pohon beringin. Bukankah itu rumah yang paling disukai oleh... Saat pikiran itu melintas di benak Sinta, saat matanya terpaku pada foto lama pohon beringin raksasa di layar laptop, lampu di seluruh apartemen Ralin berkedip-kedip dengan cepat, mengeluarkan bunyi buzzing yang kencang. Keduanya menjerit kaget. Lampu berkedip liar selama beberapa detik, membuat ruangan seperti dalam sebuah film horor. Lalu, semua lampu padam. Gelap total. Di tengah kegelapan dan keheningan yang mencekam itu, layar televisi di ruang tengah Ralin, yang sejak tadi dalam keadaan mati, tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Bukan siaran biasa. Layar itu hanya menunjukkan gambar, semut, atau statik yang berisik. Namun, di tengah-tengah ribuan titik hitam putih itu, sebuah gambar mulai terbentuk. Samar, lalu semakin jelas. Itu adalah sebuah wajah. Wajah gempal yang ditumbuhi bulu lebat, dengan seringai mengerikan yang menunjukkan gigi-gigi besar dan runcing. Dan dua mata merah menyala yang seolah menatap lurus menembus layar, menatap langsung ke arah Sinta dan Ralin. Wajah dari makhluk yang sama yang dilihat Sinta di kamarnya. Gambar itu hanya bertahan selama 2 detik.
Lampu kembali menyala normal. Televisi kembali menjadi sebuah kotak hitam yang mati. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sinta dan Ralin hanya bisa berdiri mematung. Saling berpegangan erat, tubuh mereka gemetar hebat. Wajah mereka pucat pasi. Mereka kini tahu, makhluk itu tidak hanya mengikuti, ia juga mengawasi. Dan ia tahu bahwa mereka sudah mengetahui asal-usulnya. Permainan petak umpet telah berakhir. Perang terbuka akan segera dimulai. Tolong berikan dukungan kecil tapi sangat berarti. Tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya aku bisa menuntunmu kembali memasuki lorong misteri setiap kali cerita baru tiba. Terima kasih sudah setia menemaniku.